Ya, rentetan demonstrasi di Indonesia mendapat perhatian global, termasuk dari kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB. Sementara itu, Indonesia pastikan sudah berbenah diri usai kerusuhan sesuai dengan aturan internasional. Aksi protes yang terjadi di Indonesia pada akhir Agustus hingga awal September menjadi sorotan dunia internasional. PBB mengingatkan, pemerintah Indonesia harus menjunjung tinggi hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi. The authorities must uphold the rights to peaceful assembly and freedom of expression while maintaining order in line with international norms and standards in relation to the policing of public assemblies. All security forces, including the military when deployed in a law enforcement capacity, must comply with the basic principles on the use of force and firearms. We call for prompt, thorough, and transparent investigations into all alleged violations of international. Kementerian Luar Negeri langsung menanggapi pernyataan PBB. Indonesia memastikan untuk terus berkomitmen melindungi hak asasi seluruh warga negara. Indonesia juga selalu menghormati kebebasan berkumpul dan berpendapat, namun menyesali terjadinya aksi demonstrasi yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan. Kalau demonstran murni yang baik, justru oleh aparat harus dilindungi. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Tapi ada ketentuannya. Demonstrasinya harus damai. Harus sesuai undang-undang. Jadi undang-undang mengatakan kalau mau demonstrasi harus minta izin dan izin harus dikasih dan berhentinya jam 18.00. Gelombang unjuk rasa digelar di sejumlah daerah di Indonesia sejak 25 Agustus lalu. Dalam pelaksanaannya, unjuk rasa berakhir dengan kerusuhan yang menewaskan 11 orang. Tak hanya itu, kerusuhan juga merusak fasilitas umum dan negara. Jajaran kepolisian pun terus mencari provokator hingga dalam kerusuhan pada akhir Agustus hingga awal September 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta aparat penegak hukum tegas dalam membedakan antara pengunjuk rasa dan perusuh. Perlakuan hukum yang diberikan juga harus dibedakan antara perusuh yang melawan hukum dengan pendemo yang hanya menyampaikan aspirasi. Kami meminta kepada aparat penegak hukum untuk harus secara tegas dan jelas membedakan dan memisahkan para pengunjuk rasa dan perusuh. Itu harus tegas. Mana yang masuk kategori pengunjuk rasa dan mana yang masuk kategori perusuh. Pembeda ini penting karena hari ini kami mendapatkan informasi bahwa beberapa para demonstran maupun juga mereka yang perusuh sedang diamankan di institusi kepolisian. Treatment atau penegakan hukum juga harus dibedakan bagi mereka yang demonstran atau pengunjuk rasa, harus dibedakan dengan bagi mereka yang perusuh atau perbuatan melawan hukum. Harus dibedakan. Komnas HAM mencatat ada 11 korban meninggal akibat aksi demonstrasi yang terjadi akhir Agustus 2025. Korban berasal dari sejumlah wilayah, yakni Jakarta, Makassar, Solo, Yogyakarta, dan Manokwari. Terkait dengan korban meninggal dunia, memang perkembangannya ada 11 ya, barusan tambah 1. Itu Afan Kurniawan, Jakarta. Kemudian Sarinawati, Makassar. Saiful Akbar, Makassar. M. Akbar Basri, Makassar. Budi Haryadi, Makassar. Rusma Diansyah, Makassar. Sumari, Solo. Reza Sendi Pratama, Yogyakarta. Andika Lutfi Falah, Jakarta. Iko Juliarto Junior, Semarang. Dan satu lagi Manokwari, tetapi identitasnya masih
sedang dikumpulkan oleh Komnas HAM. 11. Komnas HAM dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mencatat 10 korban meninggal dunia selama rangkaian demonstrasi di pekan terakhir Agustus 2025. Korban tersebar baik di dalam maupun luar Pulau Jawa. Ya, 5 orang yang meninggal dunia berdomisili di Pulau Jawa. Mereka adalah Afan Kurniawan dan Andika Lutfi Fala di Jakarta, Sumari di Solo, Reza Sendi Pratama di Yogyakarta, dan Iko Julian Junior di Semarang. Sementara 5 lainnya di luar Jawa, 4 diantaranya di Makassar, yakni Sarinawati, Saiful Akbar Makassar, Muhammad Akbar Basri, dan Rusdam Diansyah. 1 korban lainnya yakni Septinus Sesa di Manokwari. Komnas HAM menyebut beberapa korban tewas diduga meninggal karena mendapat kekerasan dan penyiksaan oleh aparat. Pejabat Kabinet Merah Putih terus melayat ke rumah duka Afan Kurniawan, dan kali ini Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang melayat ke rumah pengemudi ojek online yang meninggal dunia akibat ditabrak kendaraan taktis Brimob saat demo besar-besaran beberapa waktu lalu. Gus Ipul menemui anggota keluarga Afan di rumah duka yang terletak di kawasan Duku Atas, Jakarta. Dalam kunjungannya, Gus Ipul menyampaikan rasa bela sungkawa dan berjanji akan membantu keluarga almarhum Afan untuk mewujudkan mimpi mendirikan usaha. Gus Ipul menambahkan Kemensos akan membantu merancang program yang sesuai dengan kebutuhan keluarga almarhum. Kami tadi sempat berdialog dengan orang tuanya tentang usaha-usaha yang ingin dirintis ketika mungkin orang tuanya ingin memiliki usaha mandiri. Nah, di Kementerian Sosial ada program pemberdayaan yang mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Tadi disampaikan beliau memang punya minat untuk ikut program pemberdayaan. Pasca aksi demonstrasi yang berujung ricuh beberapa hari yang lalu, aktivitas perdagangan di Pasar Senen, Jakarta Pusat sudah kembali normal. Padahal sebelumnya gerbang pasar terpaksa ditutup selama 2 hari. Aktivitas perdagangan di Pasar Tradisional Senen, Jakarta Pusat hari ini sudah berangsur normal. Sebelumnya akibat aksi unjuk rasa yang berujung ricuh pada beberapa hari lalu, gerbang Pasar Senen harus ditutup selama 2 hari. Meski sudah normal, namun pedagang mengaku aktivitas masih tergolong sangat sepi. Di sisi pembeli juga merasakan dampak aksi demonstrasi yang dilakukan beberapa hari yang lalu. Hal ini disebabkan aktivitas membeli bahan baku atau keperluan lainnya pun ikut tersendat. Aktivitas di Pasar Tanah Abang juga hari ini sudah kembali normal pasca demo besar-besaran di Jakarta. Penjual dan pembeli juga sudah berdatangan dan melakukan transaksi. Namun demikian, atas kerusuhan yang sempat mencekam, penjual dan pembeli mengharapkan agar pemerintah mendengarkan aspirasi dan mensejahterakan masyarakat. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan saat ini situasi di Jakarta sudah aman. Pramono mengaku sudah berolahraga pagi tadi tanpa pengawalan ajudan. Hari ini Jakarta sudah nyaman-nyaman aja, normal-normal aja. Bahkan tadi pagi saya sengaja jalan kaki berdua dengan istri. Di beberapa tempat sampai pengawal pun nggak tahu, ajudan nggak tahu, saya memang sengaja melakukan itu sehingga bisa berinteraksi dengan masyarakat dan alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik. Mereka selalu memberikan pesan moral kepada saya pribadi, Pak Gubernur yang kuat, Pak Gubernur yang kuat gitu. Padahal saya pasti kuat gitu. Tapi intinya adalah dengan jaga Jakarta yang sekarang ini bergema di mana-mana dan terutama di masyarakat,
peran serta RT RW tokoh masyarakat di lapisan paling bawah ini membuat kemudian saya meyakini Jakarta sudah normal kembali. Dan untuk work from home yang kemarin sudah sempat diadakan, karena kondisinya sudah menjadi normal, tentunya saya sudah memberikan pesan kepada kepala dinas terkait untuk di instruksinya itu dicabut maksimum hari ini. Kenapa? Karena kemudian saya melihat kondisi masyarakatnya sudah normal kembali, seluruh transportasi sudah berjalan dengan normal. Bahkan hari ini saya tetap menjalankan bagi seluruh ASN DKI Jakarta. Dan pemirsa, setelah mendapat aksi unjuk rasa, situasi di kantor DPR hari ini berjalan seperti biasa. Aksi demonstrasi mereda dan hari ini DPR RI kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Sejumlah anggota dewan juga sudah mulai bekerja. Awak media dan wartawan juga hadir untuk memantau perkembangan pemberitaan di DPR RI. Meski begitu, pengawalan ketat dari pihak kepolisian masih diberlakukan.